Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali untuk anak-anakku kelas 7 MTS NU Demak. Semoga tetap sehat dan masih semangat dalam menerima pembelajaran hari ini. Kali ini kita lanjutkan pelajaran kita masih dalam teks deskripsi. Ini adalah pembahasan terakhir dalam materi teks deskripsi, yaitu menyajikan teks deskripsi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian harus mengetahui dan memahami tentang yang pertama adalah langkah-langkah menyajikan teks deskripsi, kemudian yang kedua adalah menyajikan teks deskripsi sesuai dengan struktur teks deskripsi. Baik, langsung saja kita bisa menyaksikan video pembelajaran kali ini. Masih ingat dengan struktur teks deskripsi? Ya, bagus. Pada bagian identifikasi, penulis menyampaikan gambaran secara umum mengenai objek yang akan dideskripsikan. Deskripsi bagian menyampaikan gambaran secara rinci tentang tampilan fisik, kualitas, dan ciri khusus yang dimiliki objek. Dan penutup adalah akhir deskripsi. Kemudian bagaimanakah cara menyusun teks deskripsi? Tentu kalian harus mengetahui cara atau langkahnya dahulu. Langkah-langkah menyusun teks deskripsi. Yang pertama, menentukan objek yang akan dideskripsikan. Apa saja objek yang bisa dideskripsikan? Tentu banyak sekali. Bisa kita ambil dari keluarga, lingkungan, atau tempat wisata, bahkan hewan peliharaan. Dari keluarga misalnya ayah, ibu, adik, kakak, dan sebagainya. Setelah kita menentukan objek yang akan kita deskripsikan, langkah yang selanjutnya yaitu menentukan tujuan. Tujuan dalam teks deskripsi yaitu memberikan gambaran kepada pembaca sehingga seolah-olah pembaca dapat melihat, mendengar, dan merasakannya sendiri apa yang dideskripsikan. Langkah yang ketiga yaitu mengumpulkan data dengan mengamati objek yang akan dideskripsikan. Misalnya, yang akan kita deskripsikan adalah ibu. Maka kita harus mencari informasi mengenai seperti apa ibu itu. Setelah kita mengetahui informasi dan mengamati tentang objek ibu, maka langkah yang keempat adalah menyusun kerangka karangan. Misalnya kita akan mendeskripsikan tentang objek ibu, maka kita harus menyusun kerangka karangan itu mengenai identifikasi dan deskripsi. Pada identifikasi bisa kita gambarkan secara umum tentang ibu, misalnya nama, asal-usulnya, sifatnya secara umum. Kemudian pada bagian deskripsi, kita deskripsikan secara khusus tentang ibu. Bisa dilihat pada fisiknya, sifatnya, atau karakter ibu, kemudian hobi, serta kebiasaannya, atau apa saja yang menjadi ciri khusus tentang ibu. Selanjutnya, langkah yang terakhir adalah menyusun kerangka karangan menjadi teks deskripsi. Dari kerangka karangan yang sudah dibuat tadi mengenai objek ibu, kita coba untuk menjadi karangan teks deskripsi. Ibuku adalah seorang wanita yang tidak cantik tapi menarik. Dia bernama Juminten, berasal dari kota Banyuwangi, anak dari keluarga petani. Pada paragraf tersebut merupakan bagian identifikasi karena menyampaikan gambaran umum mengenai ibu. Kita lanjutkan pada paragraf berikutnya, yaitu bagian deskripsi bagian. Karena tadi kita menyampaikan mengenai fisik, maka kita bisa susun kalimat itu sebagai berikut. Ibuku tinggi sedikit gemuk, berat badannya kurang lebih 60 kg. Usianya sekitar 50 tahun, tampak keriput-keriput tipis di wajahnya. Dia sudah tidak cantik lagi,
tapi masih tetap menarik. Senyumnya masih manis. Saat dia tertawa, tampak giginya sudah ada yang copot. Ibuku sudah tidak muda lagi, tapi rambutnya masih hitam panjang sampai mata kaki. Belum tampak uban selembar pun. Pada paragraf tersebut menggambarkan bagaimana fisik ibu, sehingga pendengar atau pembaca membayangkan bagaimana perawakan ibu. Kita kembangkan paragraf berikutnya, yaitu mengenai sifat ibu. Misalnya, bisa kita lihat pada paragraf berikut ini. Ibuku lembut, tidak pernah marah walaupun kami anak-anaknya sering membuat kesal. Dia hanya tersenyum, tak pernah memukul atau mencubit anak-anaknya. Tutur katanya halus, tidak pernah membentak. Pada paragraf tersebut, kita menggambarkan sifat ibu, sehingga pendengar atau pembaca membayangkan bagaimana sifat ibu tersebut. Untuk paragraf berikutnya, kalian bisa kembangkan seperti contoh yang sudah diuraikan tadi. Baik, itu tadi adalah materi pelajaran kita hari ini. Sebagai tindak lanjut, kalian harus mengerjakan pada link yang sudah disediakan tadi. Kemudian dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.